Kalau di kami, gimana caranya nih gigi harus dipertahankan? Terutama kalau gigi bungsu yang udah tumbuh separoh nih, dia separoh tumbuh separoh tenggelam ya kan, betul. dan posisinya miring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Wisdom Talk. Hari ini edisi spesial karena saya Dr. Gigi Maimunah Ali yang ditodong jadi hostnya. Penasaran nggak kira-kira hari ini saya mau ngobrol sama siapa? Alhamdulillahnya hari ini teman yang akan saya ajak ngobrol adalah sahabat saya sendiri, teman seperjuangan, bisnis partner juga. Beliau adalah seorang dokter gigi spesialis bedah mulut yang terkenal bukan hanya karena kecantikannya saja, tapi beliau juga konsultan bedah celah oro maxillofacial. Bener nggak tuh? Coba ya kita cek ya. Siapa sih? Nah, hadir di sini adalah Dokter Gigi Nur Aini, spesialis bedah mulut atau yang biasa dipanggil Dokter Nindong. Gimana Nindong? Apa kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik, Dokter Munah, apa kabarnya? Aku ya kita jadi manggilnya pakai dok-dok gitu ya. Alhamdulillah baik yuk. Sehat yuk. Alhamdulillah sehat. Gimana Dokter Munah? Sebagai owner pasti sibuk banget ya? Kalau untuk Dokter Dino pasti disediakan lah waktu. Oke, Dokter Dino sekarang kesibukannya apa lagi nih dok? Selain praktek kan berarti sekarang praktek di MHDC Bulog ya dok ya? Betul. Oke, kalau selain itu Dokter Dino kesibukannya apa lagi? Jadi aku nih sebenarnya PNS juga, jadi bekerja di Rumah Sakit Kementerian Kesehatan. Cuma memang saat ini aku lagi tugas belajar, Dokter Munah, jadi lagi ngambil S3 di FKG UI. Masya Allah, Masya pantes ya, Allah. bener kan saya bilang udah cantik, pinter lagi. Kalau tadi bener nggak sih aku sebutnya konsultan bedah celah Oro maxillofacial. Aduh, susah kali, itu bahasa awamnya apa sih? Jadi sebenarnya di tempat aku bekerja nih di pusat celah bibir dan langit-langit. Jadi biasanya kita menangani kasus celah bibir sumbing dan langit-langit. Oke, which is itu belum banyak tuh di Indonesia tuh konsultannya. Ya, jadi yang membedakan memang di tempat aku bekerja nih dia sistemnya tuh komprehensif dan integrated. Jadi dia kayak klaster atau pusat gitu. Kalau untuk konsultannya sendiri dari bedah mulut sudah ada beberapa center se-Indonesia dengan tujuan memberikan pelayanan lebih dekat kepada masyarakat. Masya Allah. Oke, tapi kita nggak pakai yang susah dulu ya, Nu. Oke. Jadi kita sekarang coba ke yang kasus-kasus yang banyak ditemuin dulu nih di klinik. Jadi kalau saya kan spesialisnya konservasi gigi, which is sebenarnya agak-agak bertolak belakang nih sama spesialisnya Dokter Nino, dokter bedah mulut. Yeah. Kalau di kami, gimana caranya nih gigi harus dipertahankan, gitu kan? Jadi tuh biasanya kita tuh dapat pasien tuh yang ekspektasinya kalau ke kita tuh giginya itu bisa dipertahanin. Betul. Padahal kan semua itu balik lagi sesuai dengan indikasinya. Yeah. Kalau memang nggak bisa dipertahankan ya harus dicabut mau tidak mau gitu. Jadi sometimes aku tuh paling sering dapat pertanyaan adalah ketika pas kita buka keluhan nyeri dan lain-lain, pas kita lihat kondisi gigi mulutnya ternyata gigi bungsu. Nah, ketika saya bilang, wah Pak Bu, ini gigi bungsunya harus diambil, harus dicabut. Itu sering banget pertanyaannya justru kayak, loh saya kok sudah seumur ini baru tumbuh dok gigi bungsunya. Nah sebenarnya tuh gimana sih dok proses tumbuhnya gigi bungsu tuh kapan? Apakah benar ada yang tumbuhnya masih muda, ada yang udah tua ternyata baru numbuh tuh gimana sih dok? Oke. Jadi kalau gigi bungsu itu kan sebenarnya istilah medisnya gigi molar nomor 3 atau yang terakhir tumbuh. Jadi memang biasanya secara teori dia tumbuh mulai usia 18 tahun sampai 25. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada pasien umur 30 datang, ya sebenarnya gigi udah ada dari umur 18 tahunan itu. Nah cuman kadang-kadang karena pemakaian rutin, pakai makan, tarikan otot dan lain sebagainya, mungkin keluhannya baru dirasa saat orang-orang udah umur 30, 40 gitu. Oke, jadi sebenarnya dia sudah tumbuh Betul. dari umur 18 tadi, tapi karena baru ada keluhan makanya baru dirasakannya di Ada umur late tadi keluhannya. ya. Jadi sebenarnya nggak semua gigi bungsu yang tumbuh itu bermasalah Kak dok? Betul sekali. Jadi sebenarnya gigi itu yang baik adalah yang erupsi atau tumbuh
sempurna. Termasuk juga gigi bungsu ini kalau memang ukurannya sesuai dengan ruang yang tersedia dan dia tumbuh baik, ya mungkin tidak perlu diambil. Tetapi dewasa ini tuh orang tuh sekarang makannya udah lunak-lunak ya, udah terlunak. Nggak kayak zaman dulu kita masih makan tebu, Gragas makan gitu ya. gragas gitu ya. Tapi kayak saya enggak sih Dok kalau tebu. Aku iya, di kampung nenek aku makan tebu sungguh. Nah, jadi karena kebiasaan orang makan udah lunak, jadi mungkin rahang itu jadi nggak berkembang. Jadi relatif lebih kecil dibanding orang zaman dulu, sehingga ketidaksesuaian ukuran gigi sama rahang membuat gigi yang terakhir itu tumbuhnya jadinya miring atau bahkan nggak tumbuh sama sekali. Nah, yang mana yang harus diambil, mana yang enggak, ya tentu disesuaikan indikasi. Satu, pasti yang udah ada keluhan. Tetapi apakah kalau yang tidak ada keluhan juga perlu diambil atau enggak? Nah, ini nih yang pengen banget aku tegasin. Terutama kalau gigi bungsu yang udah tumbuh separoh nih, dia separoh tumbuh, separoh tenggelam ya kan? Betul. Dan posisinya miring. Nah, kenapa? Karena di posisi yang miring itu makanan gampang banget masuk, Dokter Muna. The thing is kalau yang bolong ada gigi yang miring, it's okay, aku ambil aja giginya, selesai masalah. Cuman kalau misalnya yang bolong gigi depannya, nah ini berhubungan ya sama Dokter Muna nih. Aku paling sedih banget lihat kalau udah ada gigi 7 atau gigi depannya yang bolong. Karena jangan sampai yang harus diambil 2 gigi tersebut gitu. Jadi kadang-kadang aku konsul balik ke konservasi. Nah, pertanyaan juga nih Dokter Muna, mumpung ada di podcast nih, kalau gigi 7 yang ada akarnya karies tuh masih bisa dirawat nggak sih, Dok? Saya jadi ditanya, saya juga bingung. Ya kalau akar tegak, balik lagi kan sebenarnya kan kalau prinsipnya di kami adalah selama bisa direstorasi bisa dipertahankan. Tapi kalau memang posisinya udah di bawah gingiva, kita nggak bisa melakukan penutupan restorasi ataupun pemanjangan mahkota atau crown dan lain-lain, ya kita kayak tadi dokter bilang. Jadi mau nggak mau saya suka bilangnya juga adalah buy one get one ya Dok. Yang bermasalah gigi nomor 8 akhirnya pada gigi 7-nya harus diambil juga. Sungguh aku tuh sedih banget setiap kali kalau misalnya ada pasien datang kasusnya demikian. Sebenarnya itu bisa dicegah ya Dok, karena sebenarnya proses karies sendiri bukan 1-2 hari dia jadi karies, which is at least mungkin butuh 6 bulan, makanya kita cek rutin 6 bulan. Nah balik ke situ Dok, jadi sebenarnya ada caranya dong untuk mendeteksi kita nih punya gigi bungsu atau enggak, dan gigi bungsu kita akan bermasalah atau enggak. Karena kan ada juga banyak orang yang katanya nggak semua juga kan ya Dok. Betul. Ya punya gigi bungsu yang harus jumlahnya ada 4 gitu. Nah itu boleh penjelasannya dikit Dok di situ. Ya. Jadi kalau sekarang di klinik aku Dok, setiap pasien datang pasti aku screening foto panoramik. Jadi foto panoramik tuh yang kelihatan seluruh giginya ya. Betul. Karena satu buat screening aku. Meskipun pasien keluhannya 1 gigi, cuman kita bisa lihat evaluasi yang lainnya, terutama si gigi bungsu ini. Nah dari foto ronsen ini kita lihat posisi giginya. Nah kadang-kadang nih kalau misalnya dia udah miring, kemungkinan besar gigi depannya udah mulai karies, aku akan saranin ambil. Jadi posisi yang dibilang impaksi itu adalah posisi ketika dia tumbuh miring. Betul, miring. Sebenarnya impaksi itu adalah tidak tumbuh sempurna. Jadi dia bisa benar-benar nggak ada atau sebagian, atau sebenarnya tumbuh tapi ketutupan gusi karena memang ruangannya nggak cukup. Jadi posisinya bisa tegak, miring, atau tiduran. Untuk giginya. Kalau pada saat dia awal tumbuh Dok, which is tadi Dokter Ninung bilang umur 18 tahun, itu dia dengan posisi yang tegak ya, kan biasanya kita banyak tuh ketemu remaja-remaja tuh baru mulai tumbuh. Dia tapi tertutup sebagian. Nah, apakah itu memang akan selamanya seperti itu atau it's a proses aja tuh dia lagi dalam proses penumbuhan atau erupsi tadi? Kalau proses gigi tumbuh itu kan sebenarnya ada tahapannya ya Dok Muna ya. Jadi dia memang dari mahkota dulu baru pembentukan akar. Nah, di waktu yang tumbuh kembang itu penting banget menurut aku, karena kalau memang udah kelihatan nih benihnya agak miring atau rahang si anak itu kecil, itu sebenarnya bisa dibantu Dok dengan perawatan ortodontis. Jadi perawatan ortodonti ini dia akan melihat kebutuhan ruangan gigi. Jadi ada beberapa pasien yang memang ketika dia mau tumbuh baru bulb atau baru mahkotanya aja miring. Tapi setelah dia perawatan orto sesuai masa tumbuh kembang, giginya bisa bergeser ke depan, akhirnya si geraham bungsu itu tumbuh dengan sempurna. Nah contohnya aku sendiri, waktu itu aku pasang orto SMA Dok.
Nah, itu proses gigi aku emang gigi wisdomnya lagi tumbuh. Tapi karena ruangnya cukup, jadi aku nggak perlu ambil 4 gigi wisdom aku. Wow, Dokter Nino jadi selamat tuh 4-4-nya ya. Alhamdulillah nggak perlu operasi ya. Alhamdulillah, lumayan ya dok soalnya operasi. Oke, jadi penting banget untuk melakukan deteksi sedini mungkin ya. Betul. Which is tadi Dokter Nino sempat mention adalah usia kurang lebih 18 tahun atau mulai beranjak remaja. Kan biasa SMA itu umur 16-17 seperti itu juga udah bisa dilakukan ya dok. Betul. Oke dok. Nah kalau kita ternyata qadarallahnya udah ada gigi bungsu dan infeksi, gitu. Kan kita sering nih ketemu pasien seperti ini. Betul. Biasanya kan datang tuh dengan keadaan udah sakit banget, gitu. Itu udah pasti infeksi kah? Nah tapi ntar pertanyaan berikutnya adalah dok, tapi habis minum obat sakitnya hilang, masa sih tetap harus dicabut juga? Biasanya orang Indonesia gitu ya, tahan sakit. Jadi sebenarnya kalau misalnya sudah ada keluhan even sekali aja, berarti dia sudah ada resiko terjadi infeksi karena salah letak tumbuh tersebut. Apa sih yang menyebabkan? Biasanya makanan suka nyangkut, kemudian bikin gusinya bengkak, akhirnya sakit. Infeksi ini harus segera ditangani karena kalau tidak dia bisa meluas, bisa menyebar ke spasia di jaringan wajah kita gitu. Jadi kadang-kadang suka lihat ada pasien yang bengkak banget di pipi, di bawah dagu, itu bisa disebabkan karena infeksi gigi, dan bahkan kalau meluas dan tidak ditangani bisa menyebabkan kematian. Nah, itu yang jangan sampai. Oke, boleh ceritain dikit gak sih dok? Ada nggak pengalaman Dokter Nino memberikan perawatan kepada pasien-pasien yang kasusnya seperti sudah tadi udah terlambat ya. gitu ya? Mungkin nggak terlambat ya, tapi sudah apa dok ngomongnya? Sudah severe ya, kalau sudah lanjut, betul. Jadi memang kalau kasus infeksi gigi yang sudah lanjut nih, dia memang multifaktorial sebenarnya. Jadi buat pasien-pasien terutama kalau misalnya dia ada penyakit penyerta seperti kelainan sistemik, diabetes mellitus di mana penyembuhan itu sulit, nah itu dia nyebarnya cepat banget dok. Bisa 1-2 hari tiba-tiba langsung bengkak banget. Nah kalau misalnya ditambah virulensi atau si kumannya yang emang dia jahat banget, itu bisa langsung nyebar ke bawah dagu, menyeberang, menekan pernafasan. Nah itulah yang bahaya banget gitu. Jadi yang perlu kita perhatikan kalau misalnya kita memang ada penyakit sistemik seperti kayak apa aja tuh, dok? diabetes, nah itu tuh harus dijaga banget. Kalau ada sakit gigi, jangan sampai infeksinya meluas gitu ya. Nah, dan itu juga bisa ke jantung kan ya dok? Ke jantung sebagai port di entry, tempat masuknya kuman gitu. Oke. Balik lagi dok, ini kan yang namanya cabut gigi ya, itu orang udah serem sebenarnya. Apalagi nih dibilang gigi bungsu atau impaksi, sebutannya udah bukan cabut gigi lagi, tapi operasi gigi bungsu. Oke. Nah untuk selama dalam penanganan ya dok, kan kita tahu sendiri resiko-resiko yang terjadi itu pasti ada. Dari mulai perdarahan, belum ada yang bilang pernah abis dicabut tapi kebasnya nggak hilang-hilang. Itu tanggapan Dokter Nino seperti apa dan gimana sih cara mencegahnya? Jadi memang tindakan operasi gigi bungsu ini sebenarnya prinsipnya ngambil gigi sama kayak cabut, cuman karena posisinya dia berbeda dengan gigi yang erupsi sempurna, ada tahapan yang harus lebih invasif gitu ya. Jadi karena kalau kita mau ngeluarin gigi yang dia kepedem kan pasti dia perlu dibuka dulu. Jadi ada insisi atau sayatan di gusinya. Jadi gusinya dibuka dulu, dibebasin tulang sekitarnya. Nah, kalau saya sendiri lebih suka minimal invasif. Jadi supaya pasien nggak merasa nyeri, komplikasi yang nggak terlalu besar, bengkaknya juga nggak terlalu besar. Jadi biasanya saya lebih banyak ngambil ke giginya. Gitu. Jadi giginya dipotong kecil-kecil nggak apa-apa. Yang penting tulang yang diambil nggak terlalu banyak sehingga nggak terlalu bengkak gitu. Nah ini memang preference masing-masing dokter berbeda. Ada yang dia lebih senang ngambil tulang banyak, giginya keluar utuh. Nah itu semua kembali ke terampilnya si dokter gigi tersebut. Jadi berarti yang berpengaruh adalah juga tadi ya metode yang digunakan oleh dokter tersebut dalam mengeluarkan gigi tersebut. Kalau dari segi apakah ada obat-obatan yang perlu di-prevent sebelumnya dok, atau tindakan apa yang bisa kita lakukan pada saat perawatan untuk mengurangi resiko yang akan terjadi setelah perawatan, itu gimana dok? Jadi meskipun operasi gigi bungsu ini terlihat simple, tapi menurut saya persiapannya harus baik tentunya. Yang pertama kalau saya sendiri pasti
pasti setiap melakukan ada pemeriksaan penunjang seperti ronsen tadi, Oke. ronsen panoramik. Itu biasa mengevaluasi bentuk giginya, akarnya ada berapa, posisinya di mana, dan juga letaknya terhadap anatomi penting sekitarnya. Jadi sekitar gigi bungsu terutama ada kanalis mandibularis. Jadi itu tempat berjalannya saraf sama pembuluh darah. Nah itu kalau kita ada guidance kita bisa menghindari. Itukah yang suka bikin Baal, kebas itu betul baal sekali, setelah operasi? betul. Oke. Cuma memang kadang-kadang kalau posisi gigi yang terlalu dalam yang nggak bisa dihindari, ya pasti resiko itu bisa terjadi. Nah nanti kalau terjadi bagaimana? Ada penanganannya. Biasanya diberikan medikasi, obat, vitamin Obat-obatan? untuk saraf, penyembuhan jaringan, untuk regenerasi tulang supaya kebasnya berkurang. Tapi beberapa pasien yang memang kasusnya severe banget, yang dalam banget dan dia nempel, kalau misalnya cedera sarafnya cukup berat, dia akan lebih lama nih baalnya, misalnya sampai 3 bulan, 6 bulan, itu bisa kita bantu. Biasanya kita rujuk ke rehab medik. Oke. Jadi di dokter rehab medik dia ada pilihan perawatan, bisa pakai listrik, bisa pakai fisioterapi dan lain sebagainya. Aduh, insya Allah jangan sampai dok. Jangan ya. sampai. Berarti mudah-mudahan. sebenarnya hal itu salah satunya bisa dihindari Betul. adalah dengan melakukan prevention tadi ya dokter Iya. ya. Jadi tadi dokter Nino sempat sampaikan adalah foto panoramik Iya. untuk melihat posisinya di mana sama teknik operasinya yang minimal invasif tadi. Iya. Oke. Tentunya tambahan dokter Muna, sebaiknya di klinik yang memang alatnya lengkap. Oke. Gitu. Kadang-kadang Ngaruh tuh ya, Dok? ngaruh banget. Karena setiap alat gigi kan dokter tahu sendiri ya, banyak banget. Cabut Yes. gigi aja setiap bentuk gigi cabutnya beda. Jadi kalau alatnya nggak lengkap, bisa jadi giginya nggak keluar. Iya sih, kita harus punya Betul. alat yang sesuai dengan kondisi tertentu Nah, ya. Dan iya, satu itu. alat bisa buat semuanya. Nggak bisa. Karena bukan MacGyver ya dok, karena kita dokter gigi. Oke. Oke. Menarik tadi dokter Nino sampaikan. Emang dokter Nino ini kan sebenarnya waktu dokter Nino itu ngambil spesialis bedah mulut, saya tuh juga amazed gitu. Karena di geng kita dia nih yang paling lemah lembutnya, kelihatan sendiri ya pas ngobrol gitu. Kok bisa dokter Nino lemah lembutnya ambil bedah mulut gitu, yang isinya tuh cowok gitu kan, kayak gitulah. Nah, saya jadi tertarik nih. Dokter Nino kan terkenal dengan painless surgery nih. Wah, makanya pasien tuh di MHDC Bulog tuh nyarinya mesti dokter Nino. Itu apa sih yang dokter Nino lakukan kok sampai bisa dibilangnya painless surgery? Baik. Jadi sebenarnya kan gimana kita membuat pasien itu nyaman, itu yang paling penting sih sebenarnya. Pasien kenal kita dulu. Biasanya aku kalau pasien datang nggak langsung tindakan. Oke. Jadi konsultasi dulu. Kecuali kalau memang pasien aduh udah nggak tahan banget, oke. Jadi preference pasien. Tapi aku jelasin dulu nanti tindakan bagaimana. Kemudian juga pasien itu sekarang itu berhak tahu atau diinformasikan. Kemudian mereka akan memberikan konsen setuju akan dilakukan tindakan. Jadi dengan informasi yang baik, pasien akan tahu oke, aku akan dilakukan tindakan ini. Apalagi pasien sekarang ya, kan kita Gen Z ya, biasanya pasiennya sekarang nih udah. Nah mereka tuh akan cari dulu informasi di internet gitu. Cuman kadang-kadang informasi juga mereka kurang langsung bisa paham. Kita jelasin tindakannya ini, resikonya ini. Jadi pasien itu biasanya lebih siap. Ya, kalau udah tahu tuh lebih nggak takut biasanya dok ya. Betul. Jadi dari mindsetnya udah kita jelasin. Nah untuk painless surgery-nya sendiri sebenarnya kan tindakannya sama seperti cabut gigi. Cuman gimana supaya sakitnya minimal sekali gitu ya. Anestesi pasti dilakukan. Jadi ada suntikan. Biasanya kita pakai suntikan yang jarimnya kecil. Tapi biasanya saya juga info pasien sebelum saya suntik, saya akan berikan topical anestesi. Jadi kita kondisikan gusinya supaya baal dulu. Jadi ketika jarumnya masuk tuh berkurang sakitnya. Nah, ada satu hal yang penting, jangan pernah bilang nggak sakit, soalnya sakit, cuman berkurang sakitnya. Kadang pikiran pasien itu kan juga ngaruh ya. Bahkan ada yang bilang, udah dok disuntik kok nggak kerasa gitu, karena saya selalu bilang sakit ya tapi berkurang seperti itu. Nah yang terakhir mungkin persiapannya adalah bisa diberikan obat-obatan antiinflamasi sebelum tindakan, sehingga saat tindakan sebelum juga tindakan betul. Jadi ada beberapa obat inflamasi yang justru dia efektif kalau sebelum terjadi inflamasi. Ya jadi kadang-kadang ya setelah juga berefek, tapi kalau sebelum terjadi inflamasi dia lebih baik, jadi lebih nyaman pasiennya. Jadi ketika proses pengerjaan
operasinya tadi dia lebih ngerasa nyaman gitu. Iya, betul. Oke, menarik. Jadi ini sebenarnya kalau aku lihat cara nge-treatnya dokter Nino kayak dokter spesialis kedokteran gigi anak nge-treat pasiennya. Pelan dijelasin semuanya karena sebenarnya kan kita juga orang dewasa kan punya kekhawatiran yang sama ya. Gitu. Aku sampai sekarang masih tetap memberikan informasi dan konsen pasien sendiri karena engage aku ke pasien, kemudian mereka juga tahu akan diapain, dan juga sebagai legalitas juga itu penting sih menurut aku. Oke, nah ini menarik dok. Ada pasien yang tadi takut mau disuruh cabut satu aja takut dok, tapi ada yang nantangin dok. Ya betul. Aku mau 4-4 ya dok cabut. Nah kalau menurut dokter Nino gimana? Kapan sih? Apakah lebih baik itu 4-4-nya sekalian atau dokter Nino punya strategi sendiri gitu? Jadi sebenarnya kan tentu indikasi gigi itu sesuai kalau ada keluhan. Kadang kalau kita begitu periksa panoramik, ternyata ada 4 gigi nih gitu. Biasanya saya menyarankan pengambilan di klinik itu sebaiknya satu sisi satu waktu. Jadi biasanya yang kanan dulu. Kenapa? Karena kan pasca tindakan itu dia akan bengkak. Bengkak itu ya hampir pasti gitu ya, kecuali kalau respon orang berbeda. Begitu dia bengkak, dia bisa pakai makan sisi sebelahnya. Jadi dia lebih nyaman gitu. Saat cabut jahitan baru nanti direncanakan yang sebelahnya. Jadi itu aku melihat pasien tuh lebih nyaman ya kayak gitu. Ada juga sih 4-4-nya. Kadang-kadang mereka terkendala waktu gitu karena harus ngambil, ya pada akhirnya ya sakit banget karena dua-duanya gitu ya. Tidur kanan salah, kiri salah gitu ya. Iya. Nah, kadang-kadang juga karena kesulitan makan itu, intake-nya kurang, penyembuhannya jadi lebih lama. Nah itu juga baiknya sih satu sisi satu waktu. Jadi satu sisi itu maksudnya atas bawah sekaligus dok? Kanan atau atas bawah kiri. Ya. Oke, menarik nih. Kayaknya kita udah banyak banget dapat insight baru dari Dr. Nino. Harapannya semoga teman-teman yang udah dengerin podcast ini nih jadi lebih paham dan jadi lebih nggak takut untuk cabut gigi impaksinya tadi. Dr. Nino, tips terakhir nih, ada nggak tips dari Dr. Nino untuk teman-teman yang biasanya tuh kalau dibilang ketemu dokternya terus dibilang harus cabut gigi impaksi tuh udah pikirannya kemana-mana, udah deg-degan, udah wah kayak dunia runtuh gitu. Boleh dong kasih tips simpelnya apa sih? Jadi kalau misalnya pertama kita screening rutin ke dokter gigi supaya tahu kita ada gigi impaksi atau enggak sih gitu. Yang kedua kalau memang ada sebaiknya pergilah ke klinik dan dokter gigi yang kompeten yang bisa merawat gigi itu dengan baik gitu. Yang ketiga mempersiapkan diri sendiri tentunya, istirahat cukup, kemudian tidur jangan terlalu malam gitu, karena itu juga ngaruh juga. Masya Allah, barakallahu fiik Dr. Nino ilmunya. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat ya. Hari ini kayaknya cukup ya, banyak banget yang kita dapat dari Dr. Nino. Dr. Nino sukses terus karirnya, sukses S3-nya, mudah-mudahan cepat selesai, udah jadi dokter bentar lagi. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.